Halo Pisces, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading tanpa batas waktu, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, yang pertama aku dapat adalah seperti ini. Ini adalah waktunya kamu untuk excited, waktunya kamu untuk optimis, waktunya kamu untuk kayak siap-siap gitu ada yang berubah dengan hidup kamu, karena energi di dasar deck adalah the Fool. The Fool itu melambangkan kamu ada di awal sebuah chapter baru kehidupan kamu. Memang sekarang tidak terlihat karena energinya di dasar deck, tapi kamu sedang dalam fase transisi menuju situ. Oke, lalu yang berikutnya adalah kayak aku mendapatkan pesan juga akan ada komunikasi yang berhubungan dengan gini, skenario yang pertama adalah kualitas kerja pada diri kamu, misalnya skill kamu dalam bidang tertentu, kamu punya kemampuan dalam bidang bisnis atau hal-hal yang berhubungan dengan kompetensi, kayak ada orang yang mungkin mau reach out untuk kerjasama atau untuk ngerekrut kamu atau untuk berkolaborasi, hal-hal semacam itu ya. Lalu skenario yang berikutnya adalah komunikasi dalam artian kamu dilihat sebagai sosok yang atraktif, sosok yang menarik, karismatik, kayak ada sesuatu yang apa ya, yang ada pada diri kamu yang membuat orang tertarik ingin kenal lebih dekat lagi gitu ya. Bisa dalam artian konteks hubungan romantis. Oke, mari kita bahas untuk energi oracle-nya. Yang pertama adalah ini adalah solar plexus. Oracle yang pertama itu adalah life force, energi kehidupan kita, semangat, ambisi, kepercayaan diri juga ada di situ. Jadi dengan pesan ini bisa jadi ada suatu pesan tentang semangat yang tadi aku bilang di awal, ada sesuatu tentang semangat, tentang kepercayaan diri. Mungkin kamu di fase yang mungkin semangatnya lagi turun atau mungkin kehilangan semangat sama sekali. Atau bisa jadi juga kayak ini waktunya nih kamu bangkit kembali. Atau bisa jadi ada orang-orang di sekitar kamu yang lagi nggak punya semangat hidup nih, atau kehilangan kepercayaan dirinya, entah karena terjadi sesuatu atau mungkin dia punya isu-isu tertentu gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah yin and yang. Ini adalah sebuah pesan tentang keseimbangan maskulin dan feminim atau aspek-aspek dalam kehidupan kamu yang kamu perlu perhatikan nih keseimbangannya ya. Lalu yang berikutnya adalah thinking man. Ini kayak skenario pertama ada energi overthinking atau ada orang yang akan membantu kamu memikirkan sesuatu hal, misalnya strategi, solusi, atau misalnya hal-hal tertentu yang menurut kamu, aduh nggak bisa nih gue mikir sendiri, gue butuh bantuan untuk berpikir atau butuh inspirasi, hal-hal semacam itu. Oke, kita bahas tema besar kamu adalah Four of Pentacles, dikonfirmasi sama Snake. Four of Pentacles gini, fokus pada stabilitas kamu, tapi jangan sampai itu membuat kamu semacam bertahan di zona nyaman gitu. Yang tadi aku bilang di awal, kamu tuh dalam fase memasuki suatu chapter baru. Waktunya kamu excited, kayak akan ada yang berubah gitu. Dengan the Fool itu angka 0, angka 0 itu kayak potensi tanpa batas, itu bisa jadi berapa aja, bisa jadi 10, 1000, 10.000. Nah, ini waktunya kamu untuk apa? Mengembrace energi itu, kayak menyambut ya. Jangan sampai kita praktikal boleh, tapi jangan lupa gitu, ada aspek-aspek yang kadang kita harus ngikutin panggilan hati kita. Ini sebuah reminder buat kamu ya. Kalau simpelnya tuh kayak berhati-hati boleh, tapi jangan sampai kamu jadi parno atau banyak takutnya sama banyak hal ya. Di blessing kamu itu ada Eight of Wands sama Clouds. Jadi Clouds itu kan berbicara tentang kayak tantangan yang kita temuin, tapi itu tidak tidak bertahan lama gitu. Jadi kalaupun kamu ketemu kesulitan dalam day to day life kamu, itu tenang aja. Itu bukan sesuatu yang bertahan lama. Lalu bisa jadi juga ini sesuatu yang berhubungan dengan komunikasi. Karena waktu reading ini dibikin nih, kita masih dalam pengaruh Mercury retrograde. Jadi wajar gitu kalau ada sesuatu apa ya, isu gitu dengan komunikasi, entahlah ada delay, mungkin ada kayak hambatan dalam dalam apa ya, misalnya kayak naik pesawat atau kita naik kereta gitu, kayak ada suatu problem dengan transportasi juga bisa. Nah, tapi untuk komunikasi yang mungkin sempat tertunda itu karena ada faktor juga menurut aku sih divine timingnya, karena memang belum waktunya aja. Jadi tidak ada yang namanya kamu melewatkan sesuatu gitu. Apapun yang waktu yang tempatnya di hidup kamu akan selalu menemukan jalannya di hidup kamu. Terus juga ada sesuatu tentang momentum, progres, pergerakan, bantuan juga, bantuan yang kamu butuhkan. Tadi di awal aku sempat bilang tentang bantuan untuk berpikir, tapi nggak terbatas dengan bantuan untuk berpikir aja, tapi bisa juga misal bantuan tenaga, bantuan sumber daya, bantuan keuangan juga bisa gitu. Ya, ini aku melihat seperti itu selain komunikasi dan juga momentum, lalu juga bantuan. Nah, yang jadi tantangannya ini suatu kombinasi yang menarik ya. Chariot itu jadi tantangan kamu, lalu dikonfirmasi sama crossroad. Apakah gini, sebenarnya kamu mau bergerak
gitu. Kamu udah tahu nih momentum itu datang di hidup kamu, ada sesuatu yang baru datang di hidup kamu. Tapi di satu sisi ada satu hal lagi nih yang membuat kamu berpikir. Bisa jadi ada misalnya kamu mikirin gimana nanti efeknya dengan misalnya hubungan kamu dengan keluarga kamu, misalnya kamu nanti mungkin akan terpisah jarak ya. Karena Chariot kayak entah kenapa aku mendapat sama Eight of Wands itu ada pengaruh jarak juga di situ. Mungkin ini akan mempengaruhi itu tadi, kamu akan terpisah untuk beberapa waktu. Atau bisa jadi juga ada perbedaan pendapat dengan orang-orang signifikan di hidup kamu. Nah, itu yang membuat kamu jadinya kayak maju mundur gitu loh, padahal momentumnya kamu tahu, udah lihat nih di depan mata kamu. Nah, selebihnya aku selalu bilang ya, ketika kayak ada sesuatu tabrakan antara hati dan pikiran, antara kita di persimpangan jalan gitu misalnya, selalu aku bilang tanya hati kamu secara jujur, karena hati itu nggak akan bohong gitu ya. Tapi kadang intuisi kita tuh suka kabur karena kita kebanyakan overthinking selama ini. Jadi ketika intuisi kita harusnya keluar, itu akan tenggelam dengan keberisikan-keberisikan pikiran kita. Makanya perlu waktu untuk menenangkan diri, benar-benar tenang dulu. Baru di situ kita bisa dengar kayak intuisi kita berbicara, kayak sebaiknya kita harus kemana ya. Lalu tapi memang untuk sebagian dari kamu di sini ada energi yang tricky entah kenapa. Ya, ada orang gini, orang atau situasi yang packagingnya sama dalamnya, ibaratnya kalau sampul buku sama isinya buku itu beda gitu. Nah, ini yang aku bilang waktunya intuisi kamu berbicara. Waktunya kamu benar-benar melihat, selain mendengarkan intuisi juga mengumpulkan informasi gitu. Kayak double cross check gitu. Misalnya kamu tanya orang lah, kamu tanya Google lah, supaya apa kamu dapat benar-benar informasi yang utuh gitu untuk um, kamu masuk misalnya untuk kenal lebih jauh dengan orang ini atau masuk lebih jauh dalam situasi ini, supaya apa? Setidaknya kamu sudah melakukan yang terbaik yang kamu bisa gitu ya. Dan tadi ada suatu vibe aku dapat orang atau situasi yang berbeda gitu, kayak tampilannya bagus banget, kayak kesannya meyakinkan banget gitu ya. Dan seharusnya ya dengan apa banyak hal yang terjadi dengan sosial media dan orang-orang yang flexing ini aku contoh aja ya. Banyak kan ternyata orang-orang yang flexing yang suka pamer-pamer ternyata berjatuhan tuh satu persatu. Nah, ini kayak contoh seperti itu. Terlihat nih di luar meyakinkan, menjanjikan, tapi nanti suatu saat tuh akan kelihatan yang dalamnya sebenarnya seperti apa. Nah, ini kayak contoh seperti orang-orang yang flexing ini aja gitu. Dan mungkin kamu dengan situasi yang kamu hadapin seperti itu mungkin ya, waktunya kamu bertanya, waktunya kamu kritis, atau waktunya kamu dengerin intuisi kamu. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.